Halo Kidalers, balik lagi di channel Hobi Kidal. Di video kali ini kita main di lapangan Bentul. Ini masih di Malang ya. Lapangan ini udah ada sejak aku masih zaman training, masih kecil itu udah ada. Tapi aku dulu nggak training di sini, di tetangganya. Di lapangan Bengkulu. Tapi sama coachnya sering di ini sih, sparring ya. Jadi ada klub yang main di sini, ada yang dari sini, sering pindah-pindah yang sana. Kadang Bentul sparring ke sini, yang ke sini, sparring ke sini. Kalau seingatku dulu nggak kayak gini sih lapangannya. Jadi kan aku 10 tahun yang lalu pernah main di sini sebelum main sama grup-grup lainnya ya. Jadi waktu aku comeback dari absen badminton, terus balik lagi main badminton tuh diajakin sama temen yang baru kenal juga main di sini malam, dan itu kira-kira 10 tahun yang lalu. Kalau aku lihat ya dulu karena nggak ngonten ya, jadi aku merasa ya fine-fine aja, cuman memang kayak ini tembok-temboknya dan lantainya tuh kayak kusem gitu, dan penerangannya juga kurang sih menurutku. Walaupun mungkin lampunya jumlahnya sama dengan lapangan yang di Bengkulu atau di lapangan lain, cuman mungkin suasananya kurang enak ya, atau mungkin warna temboknya dan warna lantainya itu kayak kurang terang gitu. Jadi kesannya lebih gloomy atau lebih gelap. Nah, kali ini aku mau review buat kalian yang kepingin main di lapangan ini ya. Mungkin lagi cari-cari lapangan yang murah atau bukan karpet. Biasanya yang bukan karpet kan murah ya. Yang pasti sewanya itu di bawah 50.000, dan kalau buat ini sih main-main biasa, asal bukan pertandingan yang dihitung atau buat kejuaraan, aku rasa latihan biasa itu cukup lah di sini. Atau buat training itu mungkin nggak apa-apa. Soalnya ada beberapa kendala yang waktu aku main di sini kemarin, ada beberapa kendala yang aku rasa cukup ini ya, concern atau perlu di rumat lagi lapangannya oleh pengurusnya. Pertama, kalau hujan deras yang di lapangan yang satunya itu bocor, yang aku liatin ya tadi di video yang awal-awal. Juga ada lantainya itu yang pecah. Terus apa sih kalau beli semen dibuat nempel kayak gitu nggak sampai 10.000, kenapa kok nggak di semen? Itu aku rasa kayak ini ya, perawatannya itu minim banget gitu. Lalu yang main concern, jadi ini lapangannya itu biasanya kan lapangan kalau dua itu jejeran ya. Ini enggak, modelnya kayak T gitu. Terus di tengah-tengahnya ada lampu juga untuk lapangan yang satunya. Ada kayak papannya besar gitu, kayak buat naruh skor atau apa gitu. Nah itu bikin aku terganggu sih waktu main di lapangan yang ini. Itu kalau mundur-mundur, ini nggak kelihatan ya kalau di kamera. Kalau aku mundur-mundur mau nyemes itu biasanya kan mundur agak mau keluar lapangan ya, terus mau nyemes, itu aku takut ngenain ke papannya juga, karena papannya itu belakangnya lampu persis gitu, atau jadi satu sama lampu. Jadi ya kalau kena pasti lampunya juga ikut goyang, atau mungkin lebih parah lagi raketku pecah gitu. Kalau buat kalian yang suka bikin konten atau mau ngerekam, mungkin ya sudut pengambilan kameranya ya seperti ini, jadi nggak bisa terlalu kelihatan jelas, dan menurutku nggak seberapa enak ya dilihat. Tapi nggak apa-apa sih kalau buat ngerekam-rekam biasa. Kalau mau lebih enak sih kalian harus bawa tripod kalau main di sini yang tinggi, nggak bisa kayak tripod pendek ditaruh di bangkunya gitu, nggak bisa. Jadi harus pakai tripod tinggi
supaya bisa mundur atau ngambil sudutnya itu lebih belakang. Lalu kalau main di lapangan yang satunya, yang di T-nya itu, kalian harus mindah kamera atau mindah tripodnya. Jadi lumayan jauh pindahnya, jadi gak enak gitu. Kalau di lapangan lain mungkin biasanya aku taruh di tengah-tengah antara lapangan 1 dan 2. Terus kalau aku main di lapangan 1 ya tinggal geser atau putar arahnya gitu aja. Ini karena aku ngerekamnya pakai kamera HP ya, dan kebetulan kameranya nggak aku set ke wide angle. Kalau wide angle biasanya kan lebih cembung sama nggak terlalu terang, jadinya aku pakai mode yang normal. Tapi buat kalian yang mungkin punya action kamera wide angle yang nggak terlalu fish eye atau nggak terlalu bikin melembung-melembung gitu, mungkin nggak apa-apa sih. Jadi ya tergantung kamera kalian. Terus ini apa lagi ya kendalanya di sini? Waktu aku main itu pintu masuknya kan pintu geser kayak pintu besi gitu, itu harus selalu ditutup sih. Jadi kalau ada orang yang lewat atau masuk, kalau lupa nutup ya kita harus relakan 1-2 poin bolanya itu miring, karena anginnya kemarin sih waktu aku main di sini tuh hujan, jadi anginnya cukup kenceng sih. Sampai yang di belakang kamera itu ada pintu juga, jadi pintu gesernya itu berhadapan-hadapan ya. Nah, pintunya kan biar nggak panas gitu dibuka dikit, itu anginnya atau air hujannya masuk dikit gitu di pintu. Jadi apa ya, nggak enaknya di situ. Cuman nggak kena lapangan. Mungkin yang kena lapangan yang di daerah bocor aja. Tapi lapangan yang aku pakai di video ini aman, nggak ada yang bocor sama sekali. Yaitu jadi kendalanya cuman di ini aja, angin kalau main di sini. Dan anginnya itu terasa banget dari pintu masuk ke arah kamera sini. Jadi kalau kita nyemesnya ke daerah lain yang di pojokan itu malah out. Kalau biasanya kita masuk itu out, soalnya anginnya dari pintu masuk mengarah ke kita. Lalu untuk parkirnya, mungkin kalau bawa mobil dulu masih boleh sih ada tukang parkirnya kalau aku dulu main malam ya. Tapi kemarin ini waktu hari Minggu main nggak ada yang jaga, nggak ada tukang parkirnya. Terus tempat parkiran mobilnya sekarang udah nggak bisa diakses, banyak rumput tinggi-tinggi. Terus tempat yang pavingannya ada buat tempat motor, dan itu waktu kemarin hujan deras banjir. Jadi kira-kira 10 cm lah, tapi cepat surut kok, soalnya itu kan paving sama ada gotnya. Mungkin gotnya kurang lancar ya, jadi air tuh masuk, dan sebelahnya kan mungkin ada tanah, jadi masuk semua turun ke ini, airnya itu turun semua ke pavingan. Kalau mobil biasanya parkir di pinggir-pinggir atau depan lapangan situ, dan aksesnya itu di pinggir jalan yang agak sempit, karena depannya juga ada warung yang biasanya juga banyak kendaraan parkir di situ. Jadi agak sempit dan nggak enak sih buat parkir. Kalau buat bawa motor lebih oke lah. Nah, mungkin buat kalian yang belum tahu ya, jadi lapangan ini namanya lapangan Bentul. Itu karena lapangannya milik perusahaan rokok Bentul. Ya, aku rasa kalau perusahaan rokok harusnya punya banyak ini ya, banyak dana. Kalau mau direnovasi, dibagusin harusnya bisa, cuman mungkin nggak dianggap penting ya. Lalu satu lagi, kebetulan kemarin aku juga ngerekam, nanti kalian ini ya, nantikan aja video yang waktu main di sini yang di lapangan satunya, yang aku bilang T itu.
Itu waktu aku pegang ini pegang tiangnya dari net itu, terus jatuh pipanya, tiangnya itu kayak melorot gitu, dan tapi bisa dikembalikan lagi. Aku coba naikin lagi terus diputer ya karena itunya talinya melorot. Terus jadi mainnya tinggi sebelahnya. Nanti kalian lihat sendirilah videonya. Kalau kondisi di sini ya, jadi nettingnya itu nggak tahu ini beli yang murah atau bagaimana, kayak nggak standar. Jadi tingginya net itu pendek, jadi pendek banget. Kayak kalau bahasa Jawanya itu cingkrang. Tapi ya lumayan lah untuk bisa dipakai, lumayan. Mungkin cuman 60 cm kayaknya. Kalau di video mungkin nggak seberapa kelihatan ya. Tapi nettingnya ya cingkrang. Nggak masalah sih, soalnya kita kan biasanya lihat cuma di garis putihnya aja. Kalau untuk ketinggian lapangan sih standar ya, jadi lumayan tinggi sih kalau dibandingin sama gedung-gedung lain yang kayaknya bukan dari pabrik atau dari ini ya, cuman kayak balai RT gitu, biasanya lebih pendek, tapi ini lumayan tinggi. Entah karena garisnya atau warnanya, aku merasa di lapangan ini kayak lebih kurus sih, tapi lebih panjang, lebih kurus tapi lebih memanjang. Banyak bola-bola yang aku kira out ternyata masuk. Dan kalau terlalu lurus ngedrive-nya malah out sih. Agak aneh ya, mungkin karena angin juga. Ya bagus sih kalau kita itu punya pengalaman ini ya, pindah-pindah lapangan gitu. Terus nggak boleh main lebih kayak standar, kayak kita itu biasanya main kayak gini, ya udah gitu. Jadi kita harus tahu kalau bolanya kalau main di sini biasanya aku mukul kayak gini tuh masuk kalau di lapangan A. Tapi kalau di lapangan yang baru kita pukul bola yang dengan kira-kira ya gayanya itu kan sama atau gerakannya sama, kira-kiranya juga sama, tapi kok out. Nah, itu banyak faktor. Pertama, bisa karena kondisi lapangannya memang kayak gitu. Kedua, ada angin. Nah, ini mungkin yang sering dibahas oleh atlet ya. Kalau sebelum pertandingan mereka kan dikasih kayak tes lapangan gitu. Jadi mereka yang nentuin. Biasanya coachnya itu tahu atau atletnya bilang ke coach, ini ada angin yang dari arah sini timur ke barat atau dari arah mana gitu. Jadi bisa di ini sih, bisa kira-kira. Jadi kalau main, kalian mungkin kalau udah expert pasti main, kalau kalian gagal untuk mengalihkan dengan baik, misalkan out atau out belakang atau out samping gitu, itu bukan faktor tangan, tapi karena faktor ini ya, udara atau anginnya, arah anginnya di dalam gedung. Nah, kalau repotnya itu kalau memang pintu masuknya itu besar dan dibuka, jadi angin dari luar kan masuk. Mungkin kalau di gedung yang buat pertandingan tuh kan ada AC-nya ya. AC itu kan statis dan anginnya mungkin bisa diatur flowingnya itu berapa. Tapi kalau kena angin dari luar, alam, itu udah nggak bisa diprediksi. Kadang-kadang kita bisa menang kalau main di lapangan yang ini yang ada Ian sama Mas Arya. Kadang-kadang meskipun kita udah pindah lapangan, mereka bisa menang lagi. Soalnya waktu pindah situasinya berbeda, anginnya mungkin berubah juga. Jadi ya ngandelin insting aja. Terus biasanya gini, kalau kita itu ngelob terus bolanya kayak miring ya, miring ke kiri atau miring ke kanan, itu kita harus tahu. Jadi mainnya jangan nyalain raketnya, jangan nyalain
diri sendiri, tangannya yang salah atau soalnya Dito bilang ke aku gini, karena dia baru beli raket beban, katanya sering pakai raket beban terus kok tangannya rusak. Nah itu mungkin nggak seberapa ngaruh sih ya, kecuali kalau kalian tuh habis pakai raket beban terus langsung main, itu aku eh, bisa bilang kalau itu ngaruh. Tapi kalau kalian latihannya kemarinnya terus hari ini main pakai raket normal terus out, itu aku rasa ya insting kalian atau ilmu kira-kiranya masih kurang bagus. Jadi yang bikin bola-bola kita out atau bolanya ini ya kebanteran itu mungkin dari lapangannya, dari anginnya. Nah, solusinya biasanya kalau coach bilang jangan ngasih lob-lob terus, tapi lebih ke smash sama drive biar nggak out ke belakang ya. Tapi kalau anginnya mengarah ke kiri atau ke kanan, ya kita lebih condong ini sih. Kalau anginnya ke kiri ya kita mukulnya agak ke tengah atau ke kanan dikit gitu. Jadi dikira-kira aja. Dan lebih aman sih main yang di tengah. Oke guys, gitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang ingin main di lapangan pendol ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Unik ini lapangannya. Bye.